Pagi itu, 22 November 1963, kota Dallas, Texas, terbangun dalam suasana yang hangat dan penuh antusiasme. Langit cerah tanpa awan seolah menyambut kedatangan John F. Kennedy, presiden muda yang sedang berada di puncak popularitasnya. Warga berjejer di sepanjang jalan, membawa anak-anak mereka, melambaikan tangan, tersenyum, berharap bisa melihat langsung sosok yang bagi banyak orang melambangkan masa depan Amerika. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk, hanya sebuah kota yang bersiap menyambut pemimpinnya dengan sukacita. Konvoi presiden bergerak perlahan melewati pusat kota. Mobil terbuka yang ditumpangi Kennedy dan istrinya Jacqueline dipilih sebagai simbol kedekatan dengan rakyat. Keputusan itu tampak tepat di mata publik karena setiap senyum dan lambaian tangan presiden dibalas dengan sorak-sorai. Di momen itu, kekuasaan terasa dekat, manusiawi, dan penuh harapan. Tak seorang pun menyadari bahwa dalam hitungan menit, simbol keterbukaan itu justru akan berubah menjadi awal dari sebuah tragedi besar. Ketika iring-iringan memasuki Dealey Plaza, suasana masih terasa ringan. Kamera merekam, wartawan mencatat, dan warga terus bersorak. Namun tiba-tiba, suara letupan memecah udara. Awalnya terdengar seperti bunyi biasa, bahkan beberapa orang mengira itu adalah petasan. Dalam kebingungan sesaat itu, waktu seolah melambat. Mobil presiden tetap melaju, tapi kepanikan mulai muncul di wajah orang-orang yang menyadari bahwa sesuatu yang sangat salah baru saja terjadi. Bagi banyak orang Amerika, John F. Kennedy bukan sekedar seorang presiden, melainkan simbol harapan di tengah dunia yang dipenuhi ketegangan. Saat ia terpilih pada tahun 1960, Amerika Serikat sedang berada di persimpangan sejarah. Perang dingin membayangi, ancaman nuklir terasa nyata, dan kepercayaan publik terhadap politik mulai goyah. Kennedy hadir dengan wajah muda, pidato penuh energi, dan janji akan masa depan yang lebih berani, seolah membawa napas baru bagi generasi yang lelah dengan ketakutan dan ketidakpastian. Kennedy memproyeksikan citra kepemimpinan yang berbeda dari para pendahulunya. Ia berbicara tentang keberanian, pengorbanan, dan tanggung jawab bersama, bukan hanya kekuasaan. Program-programnya menekankan sains, pendidikan, dan eksplorasi luar angkasa sambil menghadapi krisis global yang bisa memicu perang besar kapan saja. Di mata publik, ia adalah presiden yang mampu berdiri sejajar dengan para pemimpin dunia, namun tetap terlihat dekat dengan rakyatnya, seolah memahami kegelisahan zaman yang sedang mereka hadapi. Namun di balik pesona dan popularitas itu, kepemimpinan Kennedy tidak pernah benar-benar bebas dari konflik. Kebijakannya memunculkan perlawanan dari berbagai arah, baik di dalam maupun di luar negeri. Sikapnya terhadap hak sipil membuat sebagian kalangan merasa terancam, sementara pendekatannya dalam politik luar negeri menimbulkan ketegangan dengan banyak pihak. Bagi sebagian orang, Kennedy adalah pembawa perubahan, tetapi bagi yang lain, ia dianggap terlalu berani dan berbahaya bagi tatanan lama yang sudah mapan. Justru karena itulah sosok Kennedy begitu berpengaruh. Ia mewakili sebuah generasi yang ingin bergerak maju meski harus menghadapi resiko besar. Ketika ia melangkah ke Dallas pada November 1963, ia tidak hanya datang sebagai kepala negara, tetapi sebagai simbol era baru yang masih rapuh. Tanpa disadari, era harapan itu sedang berada di ambang kehancuran, menunggu satu peristiwa yang akan mengakhirinya semua secara tiba-tiba. Ketika iring-iringan presiden memasuki Dealey Plaza, suasana masih terasa tenang. Mobil terbuka bergerak perlahan, memberi kesempatan warga untuk melihat lebih dekat sosok yang selama ini hanya mereka saksikan di televisi. Kamera merekam dari berbagai sudut. Anak-anak duduk di pundak orang tua mereka, dan sorak-sorai masih terdengar di antara gedung-gedung tinggi.
Tidak ada yang tampak mencurigakan. Tidak ada tanda bahwa tempat itu akan segera menjadi saksi sejarah kelam Amerika. Tiba-tiba, sebuah suara keras memecah udara. Letupan singkat yang menggema di antara bangunan. Beberapa orang menoleh dengan bingung, mengira itu hanya suara biasa, mungkin petasan atau knalpot kendaraan. Mobil presiden tetap melaju, dan untuk sesaat tidak semua orang menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Namun ekspresi di dalam mobil mulai berubah, kepanikan muncul, dan suasana yang tadinya penuh kegembiraan perlahan berubah menjadi ketegangan. Beberapa detik kemudian, suara tembakan kembali terdengar. Kali ini tak ada lagi keraguan. Kepanikan menyebar dengan cepat. Orang-orang berteriak, sebagian tiarap ke tanah, sebagian lainnya berlari tanpa arah. Di dalam mobil, situasi berubah drastis. Pengawal bereaksi, pengemudi menginjak pedal gas, dan konvoi presiden melesat meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik yang terasa begitu lama, nasib seorang presiden dan sebuah bangsa seolah ditentukan. Mobil itu melaju menuju rumah sakit terdekat, sementara di belakangnya tertinggal kekacauan dan kebingungan. Tidak ada pengumuman resmi, hanya spekulasi dan ketakutan yang menyebar dari mulut ke mulut. Radio mulai menyiarkan kabar darurat, dan televisi menghentikan acara normalnya. Amerika menahan napas, belum mengetahui bahwa momen di Dealey Plaza barusan bukan sekadar serangan, melainkan awal dari kehilangan yang akan membekas selama puluhan tahun. Beberapa jam setelah penembakan di Dallas, perhatian publik mulai mengarah pada satu nama yang dengan cepat memenuhi siaran radio dan televisi, Lee Harvey Oswald. Ia bukan tokoh terkenal, bukan pula figur yang dikenal luas masyarakat. Namun dalam waktu singkat, identitasnya berubah dari warga biasa menjadi orang paling dicurigai di Amerika. Aparat menyebutnya sebagai tersangka utama, dan sejak saat itu, kisah hidup Oswald mulai dikuliti oleh media tanpa ampun. Oswald digambarkan sebagai sosok yang tertutup dan penuh kontradiksi. Mantan anggota marinir, namun memiliki pandangan politik yang keras dan sering berpindah haluan. Ia pernah tinggal di Uni Soviet, sebuah fakta yang langsung memicu kecurigaan di tengah panasnya Perang Dingin. Bagi banyak orang, latar belakang ini terasa terlalu mencurigakan untuk diabaikan, seolah-olah potongan-potongan cerita tentang Oswald secara kebetulan cocok dengan narasi ancaman yang telah lama ditakuti Amerika. Penangkapannya berlangsung cepat, namun penuh kejanggalan. Oswald ditahan dan diinterogasi di kantor polisi Dallas, sementara wartawan berdesakan mencoba mendapatkan pernyataan darinya. Dalam situasi yang kacau itu, Oswald berkali-kali membantah tuduhan. Ia menyatakan dirinya tidak bersalah dan mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi terkenal, "I'm just a patsy." Pernyataan ini justru menambah kebingungan karena publik mulai bertanya-tanya apakah Oswald benar-benar pelaku atau hanya pion dalam permainan yang jauh lebih besar. Media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi publik. Wajah Oswald muncul di mana-mana, di framing sebagai pembunuh presiden bahkan sebelum proses hukum berjalan. Setiap detail hidupnya dibedah, dari kebiasaan sehari-hari hingga pandangan politiknya. Di tengah derasnya pemberitaan itu, satu hal menjadi jelas. Amerika membutuhkan jawaban cepat, dan Oswald tampak seperti sosok yang bisa mengisi kekosongan tersebut. Namun semakin banyak informasi yang muncul, semakin banyak pula pertanyaan yang tak terjawab. Motif Oswald masih kabur, bukti-bukti diperdebatkan, dan proses penanganan kasus terlihat tergesa-gesa. Alih-alih meredakan keresahan, penangkapan Oswald justru membuka pintu bagi keraguan yang lebih besar. Di titik inilah, tragedi Kennedy mulai berubah menjadi misteri nasional yang kelak tak pernah benar-benar selesai. 2 hari setelah penembakan presiden, publik kembali dikejutkan oleh peristiwa yang tak kalah mengejutkan. Saat Lee Harvey Oswald hendak dipindahkan dari kantor polisi Dallas ke penjara county, puluhan kamera televisi sudah siap merekam. Proses itu seharusnya menjadi langkah hukum biasa, namun berubah menjadi momen yang tak pernah terbayangkan.
Di tengah kerumunan, seorang pria tiba-tiba melangkah maju dan melepaskan tembakan ke arah Oswald, tepat di depan mata jutaan penonton yang menyaksikannya secara langsung. Pria itu adalah Jack Ruby, seorang pemilik klub malam lokal yang dikenal dekat dengan beberapa anggota kepolisian. Dalam hitungan detik, Oswald terkapar dan kemudian meninggal dunia. Dengan satu peluru, satu-satunya tersangka pembunuhan presiden dibungkam sebelum sempat menjalani persidangan. Kejadian ini bukan hanya mengejutkan, tetapi juga menghancurkan harapan publik untuk mendengar kebenaran langsung dari mulut Oswald sendiri. Kematian Oswald memicu gelombang kecurigaan yang jauh lebih besar. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mudah mendekati tahanan paling dijaga di Amerika? Penjelasan resmi menyebut tindakan Ruby sebagai luapan emosi semata, namun bagi sebagian publik, alasan itu terasa terlalu sederhana. Peristiwa ini memperkuat keyakinan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah kebenaran sengaja dihentikan sebelum sempat terungkap. Pemerintah Amerika Serikat kemudian membentuk Warren Commission untuk menyelidiki seluruh rangkaian kejadian. Tujuannya jelas, menenangkan publik dan memberikan jawaban resmi. Namun alih-alih menutup luka, kematian Oswald justru memperdalam rasa tidak berjaya. Sejak saat itu, tragedi Kennedy tidak lagi sekadar pembunuhan presiden, melainkan sebuah misteri besar yang membayangi sejarah Amerika hingga hari ini. Kesimpulan resmi pemerintah menyatakan bahwa penembakan dilakukan oleh satu orang dan tidak melibatkan konspirasi besar. Namun bagi banyak warga Amerika, penjelasan itu terasa belum cukup. Terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak pertanyaan yang tak sempat dijawab, terutama setelah tersangka utama tewas sebelum diadili. Dari sinilah berbagai teori konspirasi mulai bermunculan, tumbuh, dan bertahan lintas generasi, seolah menolak untuk dilupakan begitu saja. Beragam dugaan pun beredar, mulai dari adanya penembak kedua hingga keterlibatan lembaga intelijen, mafia, bahkan kekuatan asing yang merasa terancam oleh kebijakan presiden. Setiap teori memiliki pendukung dan penentangnya sendiri, lengkap dengan potongan bukti, analisis, dan tafsir yang saling bertabrakan. Semakin waktu berlalu, semakin sulit membedakan antara fakta, spekulasi, dan kecurigaan yang lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap versi resmi sejarah. Namun di balik semua misteri itu, satu hal tak terbantahkan adalah dampak besar kematian John F. Kennedy terhadap Amerika Serikat. Sistem keamanan presiden diperketat, cara media meliput peristiwa besar berubah, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah mengalami guncangan serius. JFK dikenang bukan hanya karena bagaimana ia memimpin, tetapi juga karena bagaimana hidupnya berakhir secara tragis di hadapan dunia. Hingga hari ini, penembakan John F. Kennedy tetap menjadi salah satu peristiwa paling dibicarakan dalam sejarah modern. Bukan semata karena siapa yang menembak, tetapi karena apa yang hilang setelahnya. Sebuah era harapan berakhir terlalu cepat, meninggalkan luka, pertanyaan, dan pelajaran pahit tentang rapuhnya kekuasaan dan kehidupan. Dan mungkin justru karena misterinya tak pernah benar-benar terjawab, kisah ini akan terus hidup, diceritakan ulang, dan diperdebatkan sepanjang zaman.